waktu zaman kultusasar atau tanah pasar. Ini memang berpengaruh untuk daerah-daerah barat, karena menurut Suzana itu satu-satunya daerah yang banyak pabrik goni daerah barat. Pemalang, Tegal, enggak pengaruh ini menekan rakyat sana. Dipaksa gitu. Nah kalau Pekalongan, itu lahan tebu nggak ada, pabrik goni itu mau pindah dan Seragi. Jadi lahan tebunya kurang, sehingga perdagangan di sini, apalagi wira swasta di sini kuat, termasuk membuat tenun, membuat batik, dagang pun sampai ke Solo. Dan bisa dibuktikan waktu zaman Nasakom itu seharusnya DKB Perserba Batik itu yang luar biasa. Nah, kita ingat sama Pak Junet yang bidang DKB sampai menyumbang planetarium di Jakarta itu. Waktu itu luar biasa. Wira swasta itu di Pekalongan itu dibandingkan yang lain itu lebih. Kemudian spiritnya ini saya tambahkan juga pembahasan besar. Salah satu tulisannya Gunawan Muhammad di Tempo, saya baca. Pernah soal kabar Amerika yang terkenal itu New York Times, satu-satunya kota di Indonesia yang paling liberal itu Pekalongan. Ini kemudian yang kedua, catatan sejarah. Selama pemilu di tanah air kita, partai ada UTP ya, partai pemerintah tidak pernah. Ini sudah mungkin saya yakin seperti dari terima kasih. Asik, partai pemerintah nggak pernah menang. Waktu itu, boleh saya ini. Saya nggak pernah milih partai. Aku ramai kamarnya kan golput loh ya. Ini urusan mobil. Neng aku nggak pernah percaya pada partai soalnya menyetujui. Oke, ada lagi yang lain? Barangkali ini untuk menjadi catatan bagi kami untuk inventarisir topik-topik selanjutnya. Mas Edi barangkali alumni Undip, sesama alumni Undip. Mas Edi. Wah, Undip ini keren kok. Patungnya ini di Ponorogo Pak jarannya aku sih tak tahu kan orang di Ponorogonya. Jaran nih. Moga Mas Edi. Terima kasih Mas Abdul. Bismillah ya. Jadi niat langsung saya dari rumah ke sini tuh maksimal sejarah terus menjadi pendengar yang baik saja Mas Abdul. Ini jangan mancing-mancing. Sesama biskota tuh katanya jangan saling mendahului ya. Kudu tak mancing. Nah, ini akhirnya sesama Undip itu oya-oyaan gitu. Jadi langsung saja saya menanggapi dari apa yang dikatakan oleh Kang Dudung ya. Ini saya lihat, saya perhatikan dengan cermat. Ini memang tipikal karakter orang Pekalongan memang seperti itu. Misu-misu sakatmu gitu. Jadi dosen-dosen kita di Undip itu mengatakan Pekalongan, iya, betapa egaliternya. Artinya kesetaraan, kesederajatan antara buruh dan majikan itu betul-betul dikedepankan. Coba lihat teman-teman kita yang dari Solo, Jogja, mau tang itu luar biasanya apa? Ngerembo-ngerembonya gitu ya. Kalau kita tuh berani misui berarti orang yang Indio lah kita hanya mau utang ini so selani mau Pekalongan. Satu catatan sejarah lagi di Kongres Serikat Islam ya, partai terbesar waktu itu di masa sebelum kemerdekaan itu ada sebenarnya di Pekalongan itu ada ketentuan organisasi para pesertanya dilarang menggunakan bahasa Jawa Kromo. Jadi harus menggunakan bahasa Jawa Moku. Itu kan egaliter sekali. Pekalongan itu edan gitu. Jadi untuk setelah komunitas besar seperti aja harus dengan Moku. Artinya bosoknya untuk orang Pekalongan bosok. Jadi tidak penting bagi orang Pekalongan untuk bisa berbahasa halus, tapi yang penting komunikasi terjalin lancar. Itu catatan sebagaimana yang saya lihat. Filosofi yang disampaikan Mang Dudung itu ya seperti itu. Kajangan itu luar biasa. Kata bapak saya almarhum, ini kayak Arjuno, tapi kelakuannya kayak Seno gitu. Jadi bagus-bagus tapi ngacar lah. Itu realita yang kita lihat, realitas sosial seperti itu. Ini tidak kita pungkiri ya. Kemudian mohon maaf, ketika kita bicara tentang sejarah ini, sekali lagi mungkin kita sudah mindset kita didesain oleh guru-guru kita yang saya tidak menghujat teman-teman dari IKI. Memang para guru kita memang didesain sejarah dipelajari untuk pembentukan karakter bangsa. Jadi pahlawan kita itu betul-betul suci Pak.
Itu menurut guru kita, Pak. Kita tidak pernah berani menyampaikan bahwa Diponegoro itu istrinya sekian-sekian, bahwa kenyataannya bahwa beliau adalah pangeran terkaya di Jogja pada waktu itu, bahwa beliau seringkali pesan pakaian dari Paris. Itu kan nggak ada yang berani menyampaikan seperti itu. Nggak ada yang berani. Karena apa? Yang kita tampilkan sisi Diponegoro adalah sisi seorang yang suci, tidak materialistis. Padahal mungkin dari sumber-sumber lain mengatakan, katakanlah dari lawan politiknya yang seorang papih ya. Jadi kadang-kadang Diponegoro itu ditampilkan sebagai sosok yang keras kepala, egois, mau menangnya sendiri. Itu kita tidak akan pernah ditampilkan seperti itu. Kenapa? Ini membangunkan karakter bangsa. Masa pahlawan kita ditampilkan yang maaf ini kadang-kadang teman-teman di universitas mengatakan sebenarnya ya sejarah itu kan selera penguasa. Siapa yang berkuasa, dia yang bisa mengatakan baik buruknya seseorang. Tetapi kita kan waktu belajar di SD, SMP tidak akan pernah mendapatkan pelajaran dari dua sisi yang berbeda seperti itu. Siapa berani mengatakan seperti itu? Katakanlah berandai-andai, seandainya G13 PKI itu yang menang adalah si A, apa kata orang tentang Ahmad Yani, Brigjen Katamso dan lain sebagainya, ini kan akan berbeda. Ini pelajaran sejarah seperti itu, yakin sampai tidak akan waktu di SD, SMP, SMA tidak akan pernah mengusiknya. Tapi coba belajar untuk melangkah di luar zona aman seperti itu. Artinya sebenarnya ada wacana-wacana yang maaf saya tidak ingin mengajak Anda untuk berpikir negatif tentang sejarah kita, tapi sebenarnya kan ada sisi kelam yang mungkin bisa kita pelajari sejarahnya. Diponegoro sendiri pengakuan beliau melalui autobiografinya yang ditulis ketika beliau di pengasingan antara tahun 1831 sampai 1832, mungkin 9 bulan itu dia menulis kondisi dia sebenarnya, walaupun mungkin Mas Ridul mengatakannya wong api ini orang api-api awd gitu, tapi mungkin itu ada fenomena-fenomena yang sebenarnya tidak tersurat tapi tersirat. Jadi mungkin saya tidak mengajarkan teman-teman untuk hal yang tidak baik, tetapi cobalah kita kaji pahlawan-pahlawan kita apa adanya. Artinya jujurlah kita pada sejarah. Jadi tidak semata-mata karena untuk multiple choice soal-soal pelajaran kita yang memang mengharuskan angkanya seperti itu. Nyun sewu, kalau misalnya saya tanya Indonesia dijajah Belanda berapa tahun sih? Pasti jawab 3,5 abad. Siapa ngitungin di Indi mas? Di tahun piro? Kalau ditarik mundur dari tahun 1942 dikurangi 350 tahun ya mungkin tahunnya 1596. Itu kan kedatangan Belanda di Pelabuhan Banten. Apakah itu sudah menjajah? Ini kan maaf, ini kan siasat Soekarno untuk mempolitisir penjajahan Belanda supaya membangkitkan kebencian kita kepada kolonial. Jadi Aceh itu baru dikuasai Belanda tahun berapa sih? Apakah sudah sampai 100 tahun? Jadi menghitungnya itu kan kadang-kadang kita kan sejarah itu dianggap sebagai ilmu yang eksak pasti, padahal multi tafsir ya. Artinya kita punya kebebasan untuk menilai, walaupun memang kita punya kepentingan untuk sekali lagi maaf kaitannya dengan pembentukan karakter bangsa. Ini kan muatan-muatan yang memang kita arahkan ke sana. Tetapi apakah kita akan terjebak ke hal seperti itu terus?